Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Dosen Iwan Setiawan selaku dosen pemrograman. Perkenalkan, saya Duta Adi Maputra dari Sains Data dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan hasil dashboard kami yang memilih pemantauan keuangan pribadi. Pertama-tama akan dijelaskan oleh William dan Fazli. Oke, terima kasih untuk Duta. Selanjutnya akan saya jelaskan dari codingan dan beberapa tampilannya. Jadi di sini aplikasi ini berbasis Streamlit yang memungkinkan pengguna memantau, memfilter dan juga menganalisis pengeluaran secara interaktif. Yang pertama, data ini dari CCV dulu, lalu diformat agar mudah diproses dan difilter berdasarkan kategori dan juga tanggal. Lalu pengguna bisa melihat tren dan juga grafik-grafik agar mempermudah, yang dimana di sini pengeluaran tren hariannya itu tren hariannya agregasi waktu dari harian, mingguan dan juga bulanan. Dan ini tuh bermanfaat untuk bisa mengevaluasi total pengeluaran per kategori serta membandingkan total pengeluaran terhadap terhadap anggaran bulanan untuk melihat apakah anggaran tersebut dalam batas aman atau melebihi anggaran. Lalu di filter data ini masih datanya masih belum di filter ya. Data tersebut masih dari satu sampai 1099, ya, 99 999. Jadi untuk bisa melihat data tersebut harus difilter dulu berdasarkan tanggal. Misalnya saya di sini akan memfilter bulan Januari, tahun 2023, tanggal 31. Jadi sebulan ya, dalam sebulan. Bisa lihat di sini dari 0 sampai 30. Yang dimana total pengeluarannya itu sebanyak 16 juta. Jadi pilihan menu, jika kita melihat tren harian puncaknya di sini sebanyak 940.000 rupiah, dan pada tanggal 11 Januari di sini tuh 11 Januari puncaknya. Lalu selanjutnya di bagian agregasi waktu ini, jika kita pindahkan ke mingguan, di sini yang dihitung adalah per minggu, setiap minggunya. Untuk titik-titik garis biru. Tapi pada puncaknya di sini um, sebanyak 4 juta 952.325 perak rupiah untuk mingguan, tren tren pengeluaran mingguan. Untuk bulanan, karena ini bulanan itu masih Januari, jadi dia hanya di titik Januari, tidak ada titik perubahan atau pengeluaran garis-garis garis-garis biru. Tapi untuk dalam sebulan itu pengeluarannya sebanyak 16.183.274 rupiah. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh William. Terima kasih buat Fazli udah memberi kesempatannya.
Nah, selanjutnya itu di pilihan menu kita bakal ngejelasin tentang pengeluaran per kategori. Nah, di sini kita ngeliat ada beberapa bar. Di situ tuh terdapat 5 kategori yang tertera yaitu hiburan, makanan, lain-lain, eh, kesehatan, sama transportasi. Nah, di sini tuh di dalam total rank 1 bulan kita terdapat total pengeluaran tuh sekitar 16.183.274. Bisa di zoom dulu. Oh, paling gini sih. Nah, di sini bakalan kelihatan dalam puncak 1 bulan di bagian yang paling tertinggi itu terdapat di bagian makanan dengan coba di bar ke barnya Zli. Itu sekitar kurang jelas Li. Masih kurang jelas ya. Aduh, ini tuh 500 5 juta 544 ribu 851 ribu rupiah. Eh, nah, Rupiah. jadi total pengeluaran yang tertinggi itu terdapat pada makanan dan yang paling terkecilnya itu di hiburan Bentar. dengan total Total itu bentar. 1.955.083 perak rupiah. dan di kebutuhan kategori lainnya. Ya, udah. Nah, di pilihan menu ini, di pilihan kategori, kita bisa ngefilter, nggak yang di pilihan kategori itu, yang di bawah, oh, yang kiri. Kita bisa ngeliat ngefilter cuma beberapa bagian yang bakalan kita perlukan. Bisa contohnya tuh kayak lain-lain sama kesehatan dihilangin, Zli. Nah, di sini tuh kita bisa dapat ngelihat dari makanan itu masih tertera tinggi dan hiburan masih paling rendah dalam cakupan 3 kategori dengan total pengeluarannya 10.192.724 tanpa include kategori kesehatan sama lain-lainnya. Di next di pilihan menu Zli. Nah, buat selanjutnya tuh di ringkasan bulanan. Di sini dalam kiri itu kelihatan ada anggaran bulanan. Nah, di sini tuh kita misalkan tertera di anggaran bulanan itu sekitar, coba, Ini masih 5 juta ini untuk anggaran. untuk anggaran bulannya itu sekitaran 5 juta. Nah, di sini tuh kayak ringkasan bulanan. Di dalam 1 bulan itu di dashboard keuangan pribadinya, dalam hitungan 3 kategori, total pengeluarannya itu 10.192.724 rupiah. Sedangkan buat anggaran bulannya itu sekitar 5 juta. Nah, di sini tuh kayak melebihi anggaran dengan minus 5.192.724. Dengan hal lain dengan pilihan kategorinya di semua Zli. Nah, di sini kelihatan kalau buat semua kategori dalam ringkasan bulannya itu tertera sekitar 16.183.274. Sedangkan sisa budget anggarannya itu sekitar 5 juta. Nah, di sini tuh kelihatan minus ke seminus 11.183.274. Coba di anggaran bulanannya dirubah sampai 20 juta. Nah, di sini kelihatan kalau di dalam anggaran bulanan orang itu ngelebihi ini apa dalam budgetnya 20 juta, di sini tuh kelihatan eh, dia tuh masih plus buat dari pengeluarannya, dan di sini tuh karena dia hampir dekat, dia kelihatan ngeluarin kayak peringatan hati-hati anggaran hampir habis. Coba dibikin di bagian di anggaran bulan itu sekitar 30. Ah, nah kelihatan di sini tuh hasilnya tuh kelihatan jelas karena range jauhnya dari ringkasan pengeluaran sama anggarannya tuh nggak sampai gitu. Jadi keuangannya itu dalam batas aman. Eh,
selanjutnya bakal jelasin oleh Duta dalam bagian PPT. Baik, terima kasih William. Wait. Kan tadi ya. Lanjut aja jadi. Baik, saya sendiri akan menjelaskan beberapa rangkaian dari codingan kita. Yang pertama, kita melakukan import library. Di baris pertama ada Streamlit untuk membangun antarmuka pengguna dashboard berbasis web. Dan kedua ada Pandas berfungsi untuk manipulasi dan analisis data seperti membaca CSV, filter, group by, dan lain-lain. Dan baris ketiga ada Matplotlib untuk membuat grafik tren pengeluaran. Dan yang terakhir ada Matplotlib Dates untuk mengatur format tanggal pada sumbu X di grafik. Oke, lanjut. Hmm, yang kedua ada kita menyiapkan data dan membaca data. Di baris pertama ada pd.read itu berfungsi membaca data dari file CSV, dan kedua ada datetime itu berguna mengkonversi kolom tanggal ke format datetime agar bisa difilter dari grup. Dan ketiga ada date berguna buat kolom baru tanggal tanpa jam, hanya berisi tanggal saja tanpa jam untuk mempermudah filtering. Dan lanjut, di sini ada judul dashboard. Ini hanya menampilkan judul utama di halaman dashboard. Dan keempat ada sidebar, menu, dan filter. Yang yang pertama itu ada select box. User itu bisa menampilkan menu navigasi berupa filter, tren, dan ringkasan. Dan kedua, user juga bisa pilih salah satu atau lebih kategori pengeluaran yang ingin ditampilkan. Dan ketiga ada date input, itu untuk mengambil tanggal awal dan akhir dari user untuk memfilter data. Dan kelima ada filter data sesuai input. Ini tuh berguna untuk konversi kolom tanggal ke format datetime agar bisa difilter dan di grup. Di garis ke 2 itu ada DF filter. Filter itu untuk menghasilkan memvisualisasikan untuk data hasil dari filter. Dan yang baris terakhir ada total pengeluaran. Melihat jumlah total dari kolom dan jumlah pengeluaran yang sudah difilter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selma. Baik, terima kasih Duta. Lalu di sini ada menu pada bagian filter dan data. Sini kita tuh mengcopy data frame agar tidak mengubah data yang file yang asli. Lalu mengubah tampilan kolom pada tanggal jadi format string tanpa jam. Lalu hapus data pada kolom tanggal tanpa jam dari tampilan karena hanya untuk filter internal. Lanjut. Lalu ada grup by tanggal, itu untuk mengelompokkan data per hari.
dan lalu ada sum itu untuk menjumlahkan total pengeluaran per hari. Lalu di sini kita akan membuat grafik tren dengan format tanggal yang jelas seperti 1 Januari 2023. Lalu ada F, auto FMT itu dengan rasio 45 untuk memutar label X agar terbaca. Lalu ada menu pada bagian pengeluaran per kategori. Di sini ada group by kategori itu untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori, lalu ada sort value untuk urutan dari yang paling besar ke kecil. Kita ada step bar chart untuk menampilkan grafik batang. Lanjut. Lalu ada menu untuk ringkasan bulanan. Ini kita mengambil input anggaran dari pengguna, lalu hitung sisa anggaran berdasarkan pengeluaran yang sudah difilter. Lalu tampilan status anggarannya itu berwarna merah, yang itu di merah itu untuk error jika boros, lalu kuning itu untuk warning jika hampir habis, lalu ada hijau untuk sukses jika aman. Lalu akan diterangkan oleh Sabrina Agnia. Selanjutnya untuk hasil codingan, ini tuh tampilan yang pertama itu adalah dashboard keuangan pribadi. Nah, di sini tuh tampilan awal dari dashboard pada menu filter dan data. Data pengeluaran yang telah difilter berdasarkan tanggal dan kategori ditampilkan dalam bentuk tabel, serta total pengeluaran periode tersebut disajikan dengan format angka yang mudah dibaca. Nah, seperti yang ada di bawahnya tadi. Terus, ini ada tampilan sidebar-nya. Gambar menampilkan termuka filter data dengan tema gelap, memungkinkan pengguna memilih menu. Terus rentang tanggal di sini tuh dari mulai Januari tanggal 1 dan selesai Februari tanggal 1 di tahun 2023. Serta kategori seperti transportasi, makanan, hiburan, lain-lain, kesehatan, dan lain-lain untuk menyaring data yang ditampilkan. Selanjutnya. Nah, ini tuh adalah grafik tren pengeluaran harian dari menu tren harian. Nah, dashboard menampilkan tren yang seperti di dashboard tadi dari mulai 1 Januari sampai 1 Februari 2023 dengan total 16.183.000. Data difilter berdasarkan beberapa kategori dan pengeluaran tertinggi terjadi pada 12 Januari. Setelah ini merupakan pengeluaran harian dari menu tren mingguan. Grafik menunjukkan tren pengeluaran mingguan selama Januari 2023 dengan puncak tertinggi sebesar 4.347.000 terjadi di minggu ketiga. Pengeluaran cenderung fluktuatif tiap minggu. Ini merupakan pengeluaran harian dari menu tren bulanan. Grafik menunjukkan pengeluaran bulanan tertinggi terjadi pada Februari 2023. Sebesar 16.183.000. Setelahnya tidak ada pengeluaran. Terus selanjutnya ada tampilan dashboard pada menu pengeluaran per kategori. Grafik menunjukkan total pengeluaran berdasarkan kategori dengan pengeluaran terbesar pada kategori makanan. Diikuti kesehatan, lain-lain, transportasi, dan yang paling kecil itu adalah hiburan. Nah, selanjutnya ada tampilan dashboard keuangan pribadi. Gambar menunjukkan ringkasan keuangan bulanan di mana total pengeluaran adalah 16.345.000. Terus melebihi anggaran bulanan 5 juta akibat sisa anggaran negatif sebesar 11.345.000 dan muncul peringatan bahwa anggaran telah terlampaui seperti pada gambar di bawahnya. Nah, aku tutup. Iya. Kok aku ditutup? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Gimana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok kami, Assalamualaikum.